Senyawa kali ini yang akan kita pelajari yakni persyaratannya. Jadi ada materi prasyaratnya yaitu sistem periodik unsur. Dari sistem periodik unsur ini berarti harus hafal atau tabel periodik unsur ya. Tata nama senyawa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu senyawa anorganik dan juga senyawa organik. Untuk senyawa anorganik itu nanti dibedakan menjadi kovalen biner. Kovalen biner ini terdapat dari dua unsur dan juga ada senyawa ion, asam dan juga basa. Untuk senyawa organik ini kita untuk senyawa organik ini kita tinggal dulu karena senyawa organik ini memiliki nama yang khusus. Kita perlebar dulu pembahasan kita mengenai senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam sama non-logam dan juga non-logam sama non-logam. Berarti kita harus bisa mengidentifikasi jenis unsur tersebut adalah logam atau non-logam. Kalau unsur tersebut itu adalah unsur logam dan juga non-logam, berarti kita menggunakan tata nama logam plus non-logam dan belakangnya dikasih imbuhan ida. Tapi kalau logamnya itu logam yang lebih dari satu macam biloks, itu berarti menggunakan yang kedua, tata nama yang kedua yaitu logam kurung buka biloks plus non-logam ida. Biloks itu apa sih? Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Yang mana bilangan oksidasi ini nantinya ditulis menggunakan huruf Romawi. Menggunakan angka Romawi. Ditulis menggunakan angka Romawi. Nah, kalau misalkan unsurnya itu terdiri atas non-logam sama non-logam, berarti kita menggunakan tata nama indeks non-logam, belakangnya kasih imbuhan ida. Untuk senyawa ion, berarti kation sama anionnya, berarti ini yang muatannya positif, kemudian yang muatannya negatif. Kalau senyawa asam, di depannya selalu ada kata asam. Untuk senyawa basa, belakangnya ada kata hidroksida. Perbedaannya di situ. Kemudian kita bahas satu persatu. Tata nama ini sesuai dengan aturan IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry. Intinya persyaratannya harus tahu SPU gitu. Yang mana SPU itu adalah kumpulan unsur-unsur yang terdiri atas logam dan juga non-logam. Kita harus bisa membedakannya. Nah, di sini untuk yang diwarnai dengan warna kuning, ini termasuknya unsur non-logam. Berarti ada H, C, N, O, F, terus P, C, S, Cl, S, E, Br. Untuk yang warna biru, ini ada semi-logam. Yang kuning itu adalah non-logam. Yang biru ini adalah semi-logam atau metaloid. Kalau yang warnanya putih ini adalah logam, semuanya logam. Nah, kita bisa lihat tuh, yang ada angka-angka di dalam kotak ini namanya adalah biloks atau kita sebutnya sebagai bilangan oksidasi. Untuk tata nama logam dan juga non-logam, ketika biloksnya itu lebih dari satu, misalkan ada TI, V, CR, MN, FE, CO, CU, ini nanti biloksnya itu dicantumkan. Contohnya misalkan NaBr. Na kita lihat, Na di SPU ternyata biloksnya cuma satu macam, berarti biloks tidak perlu untuk dicantumkan. Gitu. Na namanya apa? Natrium, kemudian tata namanya adalah logam, non-logam, kemudian ada imbuhan ida. Seperti ini. Logam, non-logam, kemudian ada imbuhan ida. Ini. Logamnya adalah natrium, non-logamnya adalah Br. Kita kasih imbuhan ida berarti natrium bromida. Ini. Na itu dia adalah logam. Br non-logam. Ternyata Na itu logam dengan satu macam biloks saja. Kalau dia
dengan satu macam bilox, berarti bilox tidak perlu untuk dicantumkan. Sehingga namanya tinggal nama logam tersebut ditambah nama non-logamnya, kemudian dikasih imbuhan ida. Berarti namanya adalah natrium, Br itu namanya adalah brom, kita kasih imbuhan ida berarti natrium bromida. Kalau NaO berarti natrium, O itu oksigen, kita tambah imbuhan ida berarti diringkas oksida. Tapi akan berbeda ketika CuCl ataupun CuCl2. Kita lihat di tabel yang tadi, Cu itu biloxnya kita lihat satu macam atau dua macam. Coba. Cu, nah ini ya. Cu ya. Cu itu dia bisa plus 2, bisa plus 1. Ternyata biloxnya lebih dari satu macam. Berarti bilox perlu untuk dicantumkan menggunakan angka Romawi. Kita lihat dulu. CuCl. Ketika kita identifikasi CuCl itu, Cu itu adalah logam dengan dua macam bilox, Cl adalah non-logam. Berarti nanti template tata namanya adalah logam, kurung buka bilox menggunakan angka Romawi, kemudian nama non-logam tersebut, lalu kita kasih imbuhan ida di belakangnya. Cu itu namanya apa? Cu adalah tembaga. Untuk CuCl biloxnya adalah 1, Cl itu klor, kita kasih imbuhan ida berarti tembaga 2 klorida. Kalau untuk CuCl2 sama, di sini ada Cu logam dengan dua macam bilox, Cl itu adalah non logam, berarti nama yang tepat adalah tembaga 2 klorida. Gitu. Coba kita latihan soal dulu. Di sini ada FeCl2. Ternyata Fe itu kita identifikasi, Fe ini adalah dia golongan logam. Logam dengan dua macam bilox, berarti bilox perlu untuk ditampilkan. Cl itu adalah non logam. Berarti templatenya adalah bilox kurang buka nama logamnya kurang buka bilox, kemudian nama non logamnya kita kasih imbuhan ida. Nama yang tepat adalah besi 2 klorida. Bagaimana kalau Li2O? Li itu adalah logam dengan satu macam bilox, berarti tidak perlu untuk dicantumkan. Li namanya adalah litium, O itu oksigen tambah ida berarti oksida. Kalau Mg juga kita identifikasi ternyata logam dengan satu macam bilox, berarti nama yang tepat adalah magnesium nitrida. Fe2O. Fe ternyata dia adalah logam dengan dua macam bilox, berarti perlu kita cantumkan, sehingga nama yang tepat adalah besi 3 oksida. Untuk FeO ini adalah besi 2 oksida. Angka 2 atau angka 3 ini kita peroleh dari aturan bilox, yang mana aturan bilox untuk O itu adalah min 2. Berarti untuk Fe O, ini ada unsur Fe sama O. Ketika dijumlah hasilnya adalah 0. O adalah min 2, berarti Fe supaya menghasilkan 0, berarti Fe adalah plus 2. Sehingga di sini ada besi 2 oksida. Ini. Lalu bagaimana dengan Fe2O3? Ya, kita coba kita hitung. Fe2O3 berarti di sini ada Fe sebanyak 2 atom dan O sebanyak 3 atom, yang mana kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Kita cari yang O dulu. O itu biloxnya adalah min 2, kalikan 3 berarti min 6. Supaya 0 berarti Fe adalah plus 6. Ternyata plus 6 itu untuk 2 atom, berarti kita bagi. Plus 6 bagi 2, hasilnya adalah betul plus 3. Sehingga di sini nih, berarti namanya adalah besi 3 oksida. Gitu. Terus bagaimana kalau unsurnya itu non-logam sama non-logam? Jadi kita harus identifikasi. Ketika unsurnya non-logam sama non-logam, tata namanya adalah indeks
nama non-logam tersebut, indeks, nama non-logamnya, kemudian ditambah ide, gitu, untuk tata namanya. Saya tulis dulu, tata nama untuk non-logam sama non-logam itu adalah indeks, nama non-logam tersebut, kemudian ada indeks, lalu nama non-logam, kemudian kita tambah ide. Indeks itu yang mana sih? Indeks itu yang ada di tabel ini. Awalan indeks atau prefix. 1 adalah mono, 2 adalah di, 3 adalah tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, okta, nona, deka. Berarti kalau N2O5, N2O5 berarti di sini ada N sebanyak 2 kali, berarti di, N itu adalah nitrogen, O5, 5 itu adalah penta, O itu oksigen, kita kasih imbuhan ida, berarti pentaoksida. Nama lengkapnya adalah dinitrogen pentaoksida. Kemudian kalau P2O5, berarti di fosfor, 5 adalah penta, O oksigen tambah imbuhan ida. Berarti di fosfor pentaoksida. Bagaimana kalau CO? CO, kalau ini C-nya kan jumlahnya 1, berarti mono, karbon, O-nya ada 1 lagi, berarti monooksida. Nah, ini adalah nama yang salah. Mono di depan tidak berlaku, O ini ada 2 melebur menjadi 1. Sehingga nama yang tepat adalah karbon monoksida. Sama halnya dengan NO. NO di sini mono tidak berlaku, sehingga nama yang tepat adalah nitrogen monoksida. Tapi kalau mono yang di belakang tetap berlaku, gitu. Kemudian untuk senyawa ion ini tata namanya adalah nama kationnya, kemudian nama anionnya. Gitu. Kation itu adalah yang bermuatan positif, anion itu adalah yang bermuatan negatif. Misalkan di sini ada kationnya amonium, kemudian anionnya adalah fosfat, berarti nanti namanya adalah amonium fosfat. Ini tabel dari kation anion bisa dilihat di blog mediaedukasana.blogspot.com ya. Kita langsung cari aja dulu KCN. KCN K itu adalah kalium, CN itu adalah cyanide. Berarti CN itu adalah kalium cyanide. Nih ya, kalium cyanide. Kemudian Na2CO3, CO3 itu adalah karbonat, berarti kalium karbonat, KNO3 adalah kalium nitrat. CaCO3 berarti kalsium karbonat. Jadi seperti ini. Misalkan ada kation sama anion, itu tinggal silang aja. Misalkan ada Na+, sama ada Al3+. Kemudian anionnya ada O2-, lalu ada Cl-, kemudian ada SO4-2-. Nah, berarti ini kation yang positif itu kita letakkan di depan dan silang konsepnya. Jadi konsepnya itu seperti AYBX, silang. Contoh misalkan A3+ bersenyawa dengan B2-, nanti hasil senyawanya adalah A2B3. A ini kan tadi 3+, 3+ ini nanti menjadi indeksnya si B. B2- ini nanti menjadi indeksnya si A, silang konsepnya. Berarti kalau Na+ sama O2- berarti senyawanya adalah Na2O. Natrium oksida. Kalau Al3+ sama O2- berarti Al2O3. Aluminium oksida. Lalu bagaimana ketika Na+ bereaksi dengan Cl-?
kan plus 1 sama min 1, nggak ada angkanya, itu artinya adalah 1. Berarti ya udah 1 sama 1 kalau dibalik kan tetap 1 sama 1. NaCl. NaCl itu adalah suatu rumus kimia dari natrium klorida. Al3 plus sama Cl min, berarti jadinya AlCl3. Namanya adalah aluminium klorida. Gitu. Sekarang kalau misalkan bersenyawa dengan SO4 2-min, berarti nanti akan menjadi suatu senyawa Na2SO4. SO4 itu namanya adalah sulfat, Na ini adalah natrium, berarti kalau digabung jadinya natrium sulfat. Kalau yang ini berarti Al2SO4 3 kali. Namanya adalah aluminium sulfat. Untuk senyawa asam, di sini selalu ada kata asam di depannya, baik oksi maupun non-oksi. Perbedaannya adalah kalau asamnya itu non-oksi, berarti tidak ada oksigennya. Kalau oksi, berarti ada oksigennya. Perbedaannya di sini. Nama asam, kalau yang non-oksi itu nama non-logamnya, kemudian kita kasih imbuhan ida. Kalau yang oksi, berarti kita lihat di tabel yang kation anion tadi. Tabel yang ini. Misalkan ada H plus sama NO2 min, berarti nanti namanya adalah asam nitrit. H sama NO3 min, berarti nanti namanya adalah asam nitrat, begitu. Coba kita latihan dulu untuk HF, berarti kalau F itu namanya adalah fluorida, kalau HF namanya adalah asam fluorida. H sama Cl min namanya klorida, berarti kalau HCl namanya adalah asam klorida. Yang ini berarti asam bromida. Hi adalah asam iodida. H2S berarti asam sulfida. Lalu untuk HNO2 sampai bawah ini adalah asam oksi yang mana semuanya ada oksigennya. Jumlahnya berbeda-beda. Kalau misalkan ini ada N itu dia bisa membentuk valensi 3 sama 5, kita lihat yang lebih sedikit O-nya itu nanti kita kasih imbuhan it. Seperti halnya dengan S, ini ada 4 sama 6. Yang lebih sedikit O-nya kita kasih imbuhan it. Sulfit, sulfat, nitrit, nitrat. Berarti HNO2 namanya adalah asam nitrit. HNO3 namanya adalah asam nitrat. Untuk Cl dia bisa membentuk 4 ya. O-nya 1, 2, 3, 4. Berarti yang it itu ada 2. Yang at juga ada 2. Untuk membedakannya, berarti yang paling sedikit kita kasih nama hipo. Berarti nama lengkapnya adalah asam hipoklorit. Kemudian ada asam klorit. Lalu ada asam klorat. Dan yang paling banyak O-nya, yang O-nya ada 4, namanya adalah asam perklorat. Untuk yang CO3, ini namanya adalah asam, ini CO3 2-min ya, asam karbonat. Kemudian asam sulfit dan asam sulfat. Dan seterusnya ini tinggal ini asam fosfit sama asam fosfat. Untuk senyawa basa berarti tinggal dikasih nama belakang hidroksida, bergantung logamnya logam satu macam biloks apa logam dengan lebih dari satu macam biloks. Misalkan logam dengan 2 macam biloks berarti biloks perlu untuk dicantumkan. Tapi kalau misalkan logamnya itu cuma 1 berarti biloks tidak perlu untuk dicantumkan. Berarti intinya kita harus tahu
logam tersebut logam dengan satu macam biloks atau dua macam biloks. Contoh misalkan NaOH. Na itu ternyata logam dengan satu macam biloks. Berarti biloks tidak perlu dicantumkan sehingga nama yang tepat adalah natrium hidroksida. KOH juga sama, tinggal biloks tidak perlu dicantumkan sehingga nama yang tepat adalah kalium hidroksida. CuOH itu bisa membentuk CuOH dan CuOH2, berarti biloks perlu dicantumkan. CuOH biloksnya itu bergantung ini, jumlah OH-nya tuh ada berapa sih gitu. Kalau jumlah OH-nya 1 ya udah berarti biloksnya 1. Sehingga namanya adalah tembaga 1 hidroksida. Kalau yang ini tembaga 2 hidroksida. Kalau COOH2, CO itu namanya adalah kobalt. Berarti kobalt 2 hidroksida. Yang ini berarti kobalt 3 hidroksida. Kemudian untuk CaOH2 sama MgOH2 ini adalah logam dengan satu macam biloks. Berarti tidak perlu untuk dicantumkan sehingga nama yang tepat adalah Ca itu namanya kalsium, OH itu hidroksida. Berarti kalsium hidroksida. Untuk MgOH berarti nama yang tepat adalah magnesium hidroksida.